Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Teks khotbah kita pada minggu ini diambil di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dengan tema tetap tinggal dalam Yesus. Sebelum itu saudara, mari kita berdoa dulu. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu, dikuduskanlah namamu. Hari ini ya Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap apa yang kami pelajari, kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami dapat jadikan sebagai pendorong hidup kami, motivasi bagi kami, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Saudara, Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8 merupakan perumpamaan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Seringkali kita mendengar Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti yang hidup, cahaya terang, dan gembala yang baik. Dan untuk kali ini Yesus mengatakan perumpamaan tentang pokok anggur. Saudara, di dalam perumpamaan ini Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan Bapa Surgawi adalah pengusaha pokok anggur itu. Manakala ranting-ranting adalah merujuk kepada pengikut-pengikut Yesus, orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Saudara, di dalam perjanjian lama, pokok anggur merupakan tanaman yang sudah sebati dengan kehidupan masyarakat di Israel. Sehingga pemeliharaan pokok anggur adalah salah satu aspek kehidupan orang-orang Israel. Malah sebelum umat Israel menduduki tanah Kanaan pun, masyarakat di tanah Kanaan sudah mengusahakan penanaman dan pemeliharaan pokok anggur. Saudara, dalam pemeliharaan pokok anggur, kebiasaannya pemangkasan atau pembersihan pokok anggur pada fase pertama dilakukan pada bulan Februari dan Maret, di mana setiap ranting-ranting anggur yang tidak berbuah atau tidak berguna akan dipangkas dan dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Manakala pembersihan dan pemangkasan tahap kedua dilakukan pada bulan Agustus, di mana daun-daun dan ranting-ranting baru yang tidak berguna akan dipangkas supaya pokok anggur berbuah dengan baik dan ranting-ranting baik juga dapat berbuah dengan baik. Perhatikan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesus mengatakan dialah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-ranting pokok anggur itu. Dan ini merujuk kepada pengikut Yesus atau orang Kristen atau orang yang percaya yang tidak berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lebat. Dalam hal ini ianya merupakan proses pembentukan dan pendewasaan iman. Saudara, Yesus telah mati untuk menebus kita dari perhambaan dosa. Maka kita sudah dibersihkan daripada perhambaan dosa dan Dia membuka jalan keselamatan bagi kita. Oleh yang demikian, ayat kedua ini lebih merujuk kepada orang-orang yang sudah percaya tetapi tidak berbuah dan akan dibersihkan atau akan mengalami proses pembentukan sehingga ianya berbuah lebat. Dan pembentukannya itu saudara bukannya mengambil masa yang singkat ya, tetapi sama seperti pembersihan dan pemangkasan pokok anggur yang bertahap. Saudara, perhatikan juga ayat yang keempat sampai yang keenam. Untuk berbuah lebat, kita harus tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam firman-Nya, yaitu mempunyai persekutuan dengan Tuhan Yesus, mempunyai keintiman dan keeratan dengan Yesus, kehidupan yang bersesuaian dengan firman Tuhan, mempunyai kepribadian yang mencerminkan Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Karena barang siapa yang tidak tinggal di dalam Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dan akan dicampakkan ke dalam api dan dibuang. Maksudnya mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan kehilangan keselamatan dan di luar Yesus tidak ada kebenaran sama sekali. Oleh yang demikian, Yesus mengajak dan mendorong kita supaya kita tetap tinggal di dalam Dia.
Kerana sekiranya kita tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita, maka kita akan berbuah lebat dan kehidupan kita menggambarkan kekristenan yang sejati. Lalu apapun yang kita akan mau, kita akan menerimanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh itu saudara, marilah kita tinggal di dalam Yesus supaya kita berbuah lebat. Dan dalam hal inilah kita memuliakan Bapa kita yang di sorga. Selamat berbuah dan Tuhan memberkati.